Bagian pertama, menyeberangi Sungai Yordan. Tuhan memerintahkan Yosua agar bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Saat para imam menginjakkan kaki ke sungai sambil membawa tabut perjanjian, air sungai terhenti dan bangsa Israel menyeberang di tanah kering. 2. Ke-12 batu peringatan. Setelah menyeberang, Yosua memerintahkan satu orang dari tiap suku Israel mengambil batu dari dasar sungai untuk didirikan sebagai tugu peringatan akan mujizat Tuhan. 3. Penyunatan dan Hari Raya Paskah di Gilgal. Di Gilgal, Yosua menyunat semua laki-laki Israel yang lahir di padang gurun. Setelah itu, mereka merayakan Paskah sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. 4. Panglima Bala Tentara Tuhan. Yosua bertemu dengan malaikat Tuhan, Panglima Bala Tentara Tuhan, sebelum menyerbu Yeriko. Ia diperintahkan menanggalkan kasut karena tempat itu kudus. 5. Tertaklukkannya kota Yeriko. Yeriko runtuh setelah bangsa Israel mengelilinginya selama 7 hari, sesuai perintah Tuhan. Pada hari ke-7, setelah teriakan dan tiupan sangkakala, tembok kota runtuh dan Israel menaklukkan Yeriko. Pembagian Tanah Kanaan. Setelah bangsa Israel memasuki Tanah Kanaan, wilayah tersebut dibagi kepada 12 suku Israel sesuai petunjuk Tuhan melalui Yosua. Pembagian tanah. Sebelah timur Sungai Yordan diberikan kepada suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye karena mereka memiliki banyak ternak. Sebelah barat Sungai Yordan diberikan kepada 9,5 suku lainnya, yaitu Yehuda, Efraim, Benyamin, Isakar, Sebulon, Asyer, Naftali, dan setengah suku Manasye. Kota-kota suku Lewi. Suku Lewi tidak mendapat wilayah tanah sendiri karena mereka ditetapkan sebagai pelayan di rumah Tuhan. Sebagai gantinya, mereka diberi 48 kota, termasuk keluarga Kehat, keluarga Gerson, keluarga Merari. Tanah pengembalaan. Tanah di sekitar kota-kota Lewi dipakai untuk mengembalakan ternak dan memenuhi kebutuhan hidup para imam dan pelayan Tuhan. Kota perlindungan. Ada 6 kota perlindungan bagi orang yang tidak sengaja membunuh orang lain agar mereka aman sampai diadili. Nama-nama hakim. Daftar nama hakim-hakim Israel: Otniel, Ehud, Samgar, Deborah dan Barak, Gideon, Tola, Yair, Abdon, Yeftah, Ebson, Elon, Simson. 2. Tugas atau fungsi hakim-hakim. Otniel, memimpin dan menyelamatkan Israel dari penindasan Kushan-Rishathaim. Ehud, pemimpin militer yang membebaskan Israel dari penindasan Moab dengan membunuh Raja Eglon. Samgar, menyelamatkan Israel dengan mengalahkan 600 orang Filistin menggunakan tongkat penghalau lembu. Deborah dan Barak, nabi, hakim, dan pemimpin yang memberikan nasihat dan kepemimpinan spiritual, bersama Barak memimpin pasukan Israel melawan bangsa Kanaan. Gideon, memimpin 300 orang Israel mengalahkan orang Midian dan menghancurkan berhala Baal. Tola, memimpin dan menyelamatkan Israel selama 23 tahun, menjaga stabilitas bangsa. Yair, memimpin dan menghakimi Israel selama 22 tahun, dikenal memiliki 30 putra dengan 30 keledai. Abdon, memerintah selama 8 tahun, memiliki banyak anak dan cucu, dianggap membawa damai. Yeftah, mengalahkan orang Amon, membebaskan Gilead dari penindasan, dikenal karena nazarnya yang tragis. Ebson, memerintah dengan damai dan mengatur pernikahan anak-anaknya. Elon, memerintah sebagai hakim selama 10 tahun. Simson, hakim dan pembebas yang menggunakan kekuatan super untuk melawan orang Filistin. 4. Siapa saja yang dikalahkan? Otniel, Kushan-Rishathaim, Ehud, Eglon Raja Moab, Samgar 600 orang Filistin, Deborah dan Barak, Sisera, Jenderal Raja Yabin dari Hazor, Gideon,
bangsa Midian dan 2 raja Midian, Zebah dan Zalmunra. Tola tidak mengalahkan musuh tertentu. Yair tidak ada informasi spesifik. Abdon tidak ada informasi spesifik. Yeftah, orang Amon. Ebson tidak ada informasi militer. Elon tidak ada informasi spesifik. Simson, orang Filistin. 5. Siapa saja yang ditaklukkan di tanah Kanaan? Bangsa Israel menaklukkan berbagai bangsa di Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua, termasuk Yeriko, Ai, Hazor, bangsa Amori,